Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulainya pembelajaran pada hari ini, maka saya akan memperkenalkan diri. Nama Cep Rahmat, SAG, PPG Darjah 2021 dengan nomor induk mahasiswa PPG 20011112125. Asal sekolah yaitu SMA Negeri 1 Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Dalam kesempatan yang baik ini, maka saya akan mempraktekkan video pembelajaran dengan judul yaitu iman kepada kitab-kitab Allah sesuai dengan KTP yang saya berikan. Demikianlah perkenalan ini saya sampaikan. Dan terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anak semua? Alhamdulillah sehat. Ya, untuk pembelajaran pada hari ini maka harus mempersiapkan terlebih dahulu, yaitu tentang bahan ajar atau buku yang akan dimasuk pada pagi hari ini. Tentunya alhamdulillah sudah siap semua ya. Kira-kira siap sudah? Siap. Materi pada hari ini? Siap. Masih siap. Mau siap tidak mau siap, maka tentunya harus semangat dalam belajar. Maka dari itu, ya Bapak akan absen terlebih dahulu kesiapan kalian dalam mempelajari ataupun belajar pendidikan agama Islam pada pagi hari ini. Kartika Arta Dewanti, Saya Pak. Kapkan Nafijah, Saya Pak. Lira Kanisa, Saya Pak. M. Ilham, Saya Pak. Muhammad Sodik, Saya Pak. Nabila, Saya Pak. Pasca Karsa, Saya Pak. Raihan Ajri Ramadan, Saya Pak. Rizka Jensi, Saya Pak. Rizik Asidiki, Sinjia, Saya Pak. Tasha Amelia, Saya Pak. Tiara Putri Sintia, Saya Pak. Umi Fauziha, Saya Pak. dan Jawa Ajahra. Saya Pak. Alhamdulillah pada pagi hari ini hadir semua ya. Maka dari itu ya biar semangat kalian ya, biar semangat maka akan Bapak coba konsentrasi kalian ini ya. Apa yang konsentrasinya yaitu diantaranya nanti akan Bapak sampaikan. Lihat ke depan. Bapak ini lihat dulu ya. Mengetes konsentrasi. Pegang hidung. Pegang pipi. Nah, alhamdulillah berarti sudah konsentrasi. Maka belajarnya harus konsentrasi ya. Baik anak-anakku sekalian, di mana dalam pembelajaran pada hari ini untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita awali dengan berdoa. Di mana doa ini akan dipimpin oleh saudara ataupun Ananda M. Ibnu. Kepada beliau silakan. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ulang lagi. Duduk siap ya. Berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa mulai. Rabbi
Beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus semangat. Apalagi selama ini kan kita belajarnya dari ini, sekarang kalian sudah boleh untuk masuk ya. Artinya belajar luring artinya di sini bahwa kalian harus datang ke sekolah dengan batasan-batasan, yaitu diantaranya maka tidak boleh yaitu secara keseluruhan. Umpama dari satu kelas 32, maka untuk 32 orang hadir di sekolah, maka yang 15 atau 16 orang di rumah ataupun ya. Maka dari itu ya, selain Bapak tadi sudah mengakses, alhamdulillah pada hari ini yaitu hadir semua ya, hadir semua, sehingga mudah-mudahan maka kalian untuk menuntut ilmu pada hari ini tentunya akan dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, ya, bahwa pelajaran minggu yang lalu yang Bapak sampaikan yaitu tentang materi taat terhadap Allah, aturan Rasul, dan taat terhadap ulama, di mana diterangkan di dalam Quran surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Maka di situ harus taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada ulil amri. Ulil amri itu apa? Pemerintah ataupun penguasa. Gitu ya. Maka tentunya kalian sebagai orang yang beriman, apalagi nanti akan Bapak bahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah, maka perwujudan daripada iman tersebut kita harus melaksanakan apa yang diperintahkan oleh pemerintah, ya, apalagi oleh Allah dan Rasulnya. Selama pemerintah itu mengajak kepada kebaikan atau pemerintah kepada kebaikan, maka pada hari ini anak-anak sekalian, materi ataupun pelajaran yaitu tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka untuk mengetahui pengertian iman kepada kitab-kitab Allah, maka kita harus bahas terlebih dahulu. Ya. Apa yang disebut dengan iman? Iman itu adalah percaya. Al-iman iqra'u bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wa amalu bil hati. Ada 3 poin iman tersebut yang kamu harus lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu dengan apa? Dengan ucapan. Saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada Rasul, kepada malaikat, ya. Kemudian iman kepada hari akhir. Itu adalah merupakan ucapan. Ditanamkan di dalam hati bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala yang wajib disembah, yang tentunya kita harus melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Maka yang ketiga yaitu dikerjakan dengan amal perbuatan. Ada 3 poin. Kalau imannya seseorang itu hanya sebatas ucapan saja, anak kecil sudah beriman, tidak sholat. Maka reaksi daripada iman tersebut adalah sholat, perintah Allah dan Rasulnya. Berpuasa, yaitu ketika bulan suci Ramadan. Seperti ini saja merupakan perintah Allah dan Rasulnya. Tetap ketika kalian berangkat dari rumah, yaitu ke sekolah untuk mencari ilmu. Tolabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin, ya. Wajib, bahkan sangat wajib mencari ilmu. Ingat, berasal dari bahasa Arab. Ini amanah yuminu, ya, iman ataupun percaya atau yakin. Sedangkan kita berasal dari kata Arab juga, ya. Kataba yang tubuh kitaban, artinya tulisan ataupun undang-undang, ya, ataupun apalagi di sini bahwa hukum termasuk adalah kataba buku. Nah, pengertian iman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati yang telah Bapak sampaikan, ya, meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab Allah kepada para nabi dan rasul untuk disampaikan kepada umatnya pada waktu itu masing-masing. Kita harus yakin dan percaya bahwa apa?
beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang tentunya yang telah diberikan kitab-kitab ataupun menurunkan kitab-kitab Allah, yaitu diantaranya nanti yaitu ada kitab apa? Daud, yaitu kepada Nabi Daud dan kitab Zabur. Ya, kitab Taurat, kitab Injil, dan terakhir ada kitab Al-Quran. Kitab kepada para nabi dan rasul untuk disampaikan kepada umatnya pada waktu itu. Maka dengan demikian, ya, kalau kita jelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu yakin dengan seyakinnya bahwa Allah telah menurunkan yaitu kitab kepada para nabi dan rasul untuk disampaikan kepada umatnya pada waktu itu. Ketika Nabi Daud alaihissalam disampaikan kepada umat Nabi Daud, ketika Injil diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam, maka Nabi Isa alaihissalam diberikan kepada umatnya pada waktu itu, yaitu Bani Israil. Ya. Nah, di sini bagaimana hukum kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala ini? Ya. Beriman kepada kitab-kitab Allah yaitu hukumnya wajib. Kenapa wajib? Seorang muslim maka dia wajib beriman kepada kitab-kitab Allah, maka tentunya karena merupakan rukun iman yang ketiga. Maka jelaskan, ya ayyuhalladzina amanu, ini penegasan. Wahai orang-orang yang beriman, aminu, ya, tetaplah kalian beriman. Billahi, berarti billahi kepada Allah, wa rasulihi kepada rasulnya, wa kitab berarti yang sekarang adalah kepada kitab yang diturunkan kepada para nabi dan rasul. Nah, ketika itu bahwa tujuan pembelajaran pada hari ini adalah untuk, ya, siswa yaitu mengetahui ataupun bisa menjelaskan tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para nabi dan rasulnya, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kalau sudah beriman kepada kitab-kitab Allah maka akan direaksikan ataupun diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan perbuatan yang baik. Apa di antaranya perbuatan yang baik di sini? Nah, ini ada contohnya. Jadi kalau sudah beriman kepada kitab-kitab Allah, maka tentunya di dalam kehidupan sehari-hari harus dipraktekkan, yaitu berbuat baik. Ini contoh, ya, contoh untuk berbuat baik kepada orang lain. Ketika orang tersebut beriman kepada kitab-kitab Allah, maka dalam dirinya jiwanya semangat untuk belajar sehingga dia mendapatkan prestasi. Kayak contohnya siapa namanya? Ibu lagi ya, kayak ibu. Ya. Kemudian ya, menolong terhadap orang lain karena jiwanya terpanggil. Ya. Untuk apa? Menolong kepada orang lain. Begitu juga ya, yang lain. Ada dua cewek yang cantik. Ya. Yang cantik. Kenapa? Berarti apa? Sudah mewujudkan bahwa di dalam kehidupan sehari-hari terutama berkewajiban untuk memakai kerudung ataupun memakai jilbab sehingga menutup auratnya. Itu perintah Allah, menutup aurat. Ya, perwujudan dari itu. Makanya wanita ya cantik Bapak tampilkan. Kenapa? Kalau wanita jelek nggak dari mana? Kira-kira ya. Maka dari itu anak-anak sekalian, kalau sudah kita percaya kepada kitab-kitab Allah dan Rasulnya, tentunya aplikasikan, wujudkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di masyarakat kita, ataupun apa, di sekolah sendiri, menolong terhadap orang lain, ya. Kemudian jangan sampai berbuat tidak mau ataupun dia tidak mau menolong terhadap orang lain. Maka tentunya kebalikan daripada orang yang beriman tapi hanya sebatas bibir saja, sehingga dalam kehidupan seharian seorang pelajar taulah, sehingga akan merugikan siapa? Orang tuanya. Ya, kalau enggak dia masuk rumah sakit, dia masuk kuburan. Nah ini yang tidak boleh kamu contoh, tapi yang kamu contoh yang baik diantaranya adalah seorang ya anak berbakti kepada orang tuanya, yaitu birrul walidain, yaitu
mencuci tangan atau kaki daripada orang tuanya. Kemudian sekalian, itulah perwujudan daripada iman dalam diri kita, apalagi iman kepada kitab Allah yang termaktub di mana kita harus berbuat baik kepada orang lain. Dari sini. Kitab Allah termasuk Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan kalau kita berlari bagi hudal dan mutakin, kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan, ya, bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang beriman. Takwa itu adalah buahnya, hasilnya. Iman itu ibaratnya apa? Seperti tangkainya dan lain sebagainya. Sehingga apa? Kalau sudah subur maka akan yaitu berbuah yang banyak. Maka takwa menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentunya di dalam kehidupan sehari-hari maka kita harus mengimplementasikan yaitu perwujudan bahwa kita sudah beriman kepada kitab-kitab Allah, maka berbuat baiklah terhadap orang lain yang telah Bapak sayangkan tadi. Ya, yang kalau yang jelek berarti dia hanya sendiri saja. Bahkan Al-Quran ini adalah sebagai petunjuk pedoman hidup bagi umat manusia. Al-Quran adalah sebagai apa? Ajaran yang paling utama di dalamnya ini. Sehingga Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari kiamat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjaga Al-Quran ini dan sampai memeliharanya sampai hari kiamat. Ya, kalau menjaga hansip, barangkali hansip sudah pergi, juga Al-Quran. Ya, yang menjaganya Allah sendiri, bukan manusia, bukan hansip, bukan satpam, bukan polisi. Ya, bahkan di dalam Al-Quran ini ataupun penegasan bahwa akulah yang menurunkannya dan akulah yang menjaganya. Untuk itu, ya, maka di dalam hal kehidupan sehari-hari harus mencontoh yaitu kepada perilaku ataupun mencerminkan kepada para nabi dan rasul, terutama yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah ini, ya. Apa sih kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada para nabi dan rasul? Ini ada 4. Yang pertama adalah kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Wa ataina Daud Zabura, di dalam surat An-Nisa ayat 163. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Di mana kitab Zabur ini isinya yang pertama yaitu apa? Ajaran tentang mengesahkan Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Daud pada waktu itu adalah utusan Allah. Gitu ya. Ajaran tauhid. Yang kedua kata-kata hikmah, artinya kata-kata yang baik, mengandung kata-kata ataupun kalimat kepada orang lain tidak yaitu menyakiti. Ya, sama. Nasihat kebaikan. Harus berikan nasihat. Kalau di kita watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Ini kitab Zabur seperti ini, ya. Barangkali barusan lihat kamu ya. Bapak juga sama barusan lihat jadi kira-kira ya. Nah, isinya di antaranya. Yang kedua, kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, ya. Yang tentunya di sini isinya yaitu ada 10 perintah Tuhan, atau dalam bahasa apa namanya ulonnya, ya, bahasa baratnya the Ten Commandments, 10 perintah Tuhan, ya. Walaqad ataina Musa kitab. Ini tentunya kami telah berikan kepada Musa yaitu kitab Taurat. Apa isi kandungan kitab Taurat ini? Tadi ajaran tauhid sama, mengesahkan Allah. Yang kedua larangan menyembah patung atau berhala. Ya, tentunya apalagi dalam juga tidak boleh menyembah patung. Perintah menyebut nama Allah dengan hormat, bukan berarti hormat ini. Tapi ketika kalian apa?
mengucapkan kata-kata kalimat thayyibah, apalagi nama Allah, maka jangan sampai sembarangan tempat-tempat yang kotor, yang menjijikan, ya, tempat-tempat yang bersih, yang suci, gitu ya. Itu yang namanya mengucapkan kalimat-kalimat yang thayyibah di tempat-tempat yang bersih. Jangan juga nanti di WC kamu masuk dalam zikir, ya. Kalaupun mau dalam hati saja, ya. Kemudian masalah pada semuanya sama. Bunyakan hari itu, pada Jumat itu, yaitu nanti. Kenapa mulia hari Jumat? Karena hari kiamat nanti datangnya pada hari Jumat, diciptakan hari Jumat, ya. Kemudian turunnya Al-Quran pada hari Jumat, itu ya. Banyak yang lainnya contoh-contoh hari Jumat itu, maka dimuliakan. Perintah menghormati ayah dan ibu, jelas di sini ya. Jelas bahwa kita harus menghormati kepada ayah dan ibu. Larangan membunuh sesama manusia ini jelas, ya. Jadi tidak boleh membunuh kepada sesama. Larangan berbuat zina. Zina dalam Islam, dalam Al-Quran, maka tentunya jangankan kamu melakukannya, ya. Mendekati saja tidak boleh. Wala taqrabuz zina innahu kana apa? Bisa tahu rasa sabila. Kan gitu ya. Bahwa perbuatan zina itu jangan kamu dekati, apalagi kamu melakukannya karena merupakan perbuatan dan keji. Larangan mencuri, mengambil hak orang lain. Walaupun bentuknya dompet, kita kawan kamu ambil, tapas pengetahuan itu mencuri. Ya. Pakan kecil itu, jangan aja kecil gede mencuri, pokoknya gitu ya. Larangan berdusta, ngomong ini, karena mulut itu adalah ya, dari mulut kamu itulah orang lain akan mempercayai diri kamu sendiri. Kalau sering kalian berbuat dusta, maka orang lain tidak akan percaya lagi kepada kita. Ya. Larangan memiliki barang orang lain dengan cara yang tidak benar, ya, termasuk mengambil hak orang lain. Ya itu ya. Ini satu persatu akan Bapak sampaikan. Yang ketiga yaitu kitab apa? Yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya, tentunya bahwa di sini bahwa di dalam kitab Injil itu ada isi kandungannya tentang perbedaan, yaitu menyatakan hukum-hukum syariat atau hukum-hukum apa? Hukum-hukum alam, hukum-hukum ketika bahwa di dalam kitab Injil juga ada tidak boleh mencuri, sama hukumnya adalah haram, merupakan menyebabkan dia berzina juga tidak boleh, ya, dan lain sebagainya. Nasihat-nasihat kebaikan sama. Berikanlah nasihat orang lain itu dengan kebaikan-kebaikan. Jangan apa? Jangan membunuh pada yaitu kejelekan. Sejarah para nabi-nabi terdahulu, sejarah Nabi Adam ada di kitab Injil ini. Makanya dalam sejarah ada kitab Injil baru, yaitu Injil Barnabas ataupun Injil Nam. Ya, ada dua kalau tidak salah seperti itu. Dan yang terakhir kitab yang diberikan kepada para nabi dan rasul yaitu adalah Al-Quran. Al-Quran itu apa? Firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat apa? Jibril, ya, untuk disampaikan kepada umatnya dengan ditulis dengan bahasa Arab. Mana ada Al-Quran bahasa Indo, bahkan ada Muhammad, ya, ini ya, tidak ada. Karena dalam bahasa Arab. Apa isi kandungannya? Ini ya. Tentang akidah, keyakinan tadi bahwa tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah sebagai utusan Allah. Kemudian apa lagi? Ya, akhlak ataupun etika dalam semua ruang lingkup masing-masing. Tadi sekolah, tadi rumah harus punya akhlak berkah. Berita-berita tentang masa yang akan datang ataupun ada intangan jalan wilayah qadr. Ya. Tentunya apa? Juga berarti al-jil salah. Maka semua akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hal ini. Ya. Prinsip dasar hukum-hukum yang berlaku bagi alam semesta termasuk manusia. Ya. Nah itu. Dan ini yang perlu kamu sikapi dalam kehidupan sehari-hari kalau sudah beriman kepada kitab-kitab Allah. Ya. Jadi di antaranya apa? Meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan
kita kepada para nabi dan rasul, meyakini dengan sepenuh hati. Kemudian meyakini bahwa semua rasul-rasul yang diutus ke muka bumi ini ada ajaran pokok yaitu tentang ketauhidan keesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meyakini bahwa Al-Qur'an adalah kitab suci yang terakhir dan yang paling mulia adalah merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW yang terakhir. Dan seterusnya mengamalkan apa yang disampaikan Al-Quran, baik perintahnya maupun larangannya. Tadi termasuk di dalamnya tadi larangan mencuri, tidak boleh mencuri, larangan untuk berzina, apalagi larangan mengambil hak orang lain, menyakiti orang lain, dan lain sebagainya. Al-Quran jelas, karena Al-Quran adalah sebagai pedoman hidup manusia agar manusia tidak tersesat. Karena Al-Quran adalah merupakan sumber hukum yang pertama. Itu ya, dan sekali ya. Dan yang terakhir adalah hikmahnya, mendapatkan kesempurnaan iman, terbebas dari kesesatan. Karena kita sudah beriman kepada kitab-kitab Allah, artinya tidak sesat. Kemudian apa? Agar meraih kesuksesan hidup dunia dan di akhirat, maka tentunya kita harus menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, saling menolong, saling membantu kepada orang lain yang membutuhkan, sehingga insya Allah akan bahagia dunia dan akhirat. Walaupun dia tidak punya harta, tetapi dengan menolong dengan apa? Bukan dengan hartanya, tapi dengan apa? Dengan tenaganya ataupun dengan pikirannya, termasuk adalah yaitu perbuatannya yang baik. Itulah anak-anak sekalian ya, materi pada hari ini tentunya agar lebih kalian memperdalam lagi sekarang ya, yaitu harus berdiskusi ataupun sekarang harus berdiskusi. Untuk diskusi ini tentunya kalian dibagi kelompok, jadi karena ada 17 ya, maka dibagilah 3 kelompok. Yang pertama kelompok sana ya, nanti ya bukan berkerumun, artinya berkumpul ya. Kelompok 2 di sini dan kelompok 3 di sini. Silakan untuk berkumpul ataupun untuk membahas kelompok tadi. Ya, satu bawa bukunya ya. Bawa bukunya, silakan. Silakan. Apabila ada yang belum paham, boleh ditanyakan. Apa yang Bapak sampaikan, apa yang kalian diskusikan pada silakan Dik. Sambil berkelompok menyampaikan tadi ya. Kelompok 1 yaitu tentang pengertian kepada kitab-kitab Allah dan kemudian hukumnya. Kelompok 2 yaitu tentang apa? Yaitu tentang kitab yang ditujukan kepada para nabi dan rasul. Dan kelompok yang ketiga yaitu tentang apa? Tentang mencerminkan sikap perilaku setelah kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Berikan contoh oleh kalian, ya. Berikan contoh oleh kalian, ya. Cerminan kita iman kepada kitab-kitab Allah, contohkan oleh kalian itu sendiri, ya. Apa diantaranya? Di lingkungan sekolah maupun di rumah, ya. Termasuk di dalamnya, termasuk contohnya bisa yang ada di ya, sampaikan apapun tayangan tersebut. Itu contoh iman kepada kita di Allah. Silakan. Apa yang membedakan iman dengan kita sebelumnya? Boleh? Boleh? Iman pada kita saat sebelumnya.
Hai. Anak-anak sekalian, sudah beres itu diskusinya? Alhamdulillah. Maka tentunya setelah berdiskusi dengan kawan-kawan kalian, ya, apabila ada yang belum paham, boleh bertanya, ya, bertanya dengan Bapak, sehingga mudah-mudahan setelah dijawab oleh Bapak, kalian dapat memahaminya setelah kalian berdiskusi pada pagi hari ini. Nah, untuk ya Bapak tunggu saja, ya. Ada yang titik kelompok 1, siapa yang bertanya? Ya, siapa? Yang pertanyaannya? Kenapa kita harus beriman kepada kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul? Itu tadi, karena merupakan rukun iman yang ketiga. Barang siapa yang tidak beriman, maka tentunya kesempurnaan imannya itu tidak apapun berkurang. Ya. Karena apa? Merupakan rukun iman yang ketiga. Orang yang tidak beriman, kesempurnaan keimanannya itu yang berkurang, bahkan mungkin tidak ada. Itu ya. Paham ya? Wajib percaya kepada kitab-kitab Allah. Terus yang berikutnya, kelompok 2 ada yang menanyakan? Apa yang membedakan iman terhadap kitab sebelumnya? Apa yang membedakan iman terhadap kitab sebelumnya dan terhadap kitab yang sekarang? Apa yang membedakan iman kepada kitab-kitab Allah sebelumnya, yaitu dengan kitab-kitab ataupun kitab Al-Quran. Ya, sesudahnya tadi. Yang pertama, kalau iman kepada kitab-kitab Allah sebelumnya, ya, kepada kitab Daud ataupun kepada kitab Taurat, Injil, ya, termasuk kitab Zabur, wajib percaya. Ingat ya? Wajib percaya, tetapi apa? Tidak wajib untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh kitab tersebut. Kenapa Pak? Contohnya saja, umpama Nabi Daud, ya, kalau dilaksanakan, ya, kita dalam seumur hidup itu puasanya 1 hari puasa, 2 hari tinggal, ya. Kira-kira sama apa kita ya? Tetapi kalau puasa sunnah, ya silakan, ya, silakan. Kemudian Nabi apa lagi? Ketika tobatnya pada zaman Nabi Musa alaihissalam, yaitu bukan tobat seperti kita ini, sudah melakukan perbuatan kejelekan lagi, perbuatan dosa lagi, cukup ya itu melakukan perbuatan yang baik, maka itu sudah tobat, tidak mengulang kembali. Tetapi kalau Nabi Musa alaihissalam ketika ingin tobat, dimasukkan orang-orang yang punya masyarakat itu ke dalam ruangan yang gelap gulita, kemudian dia membawa senjata masing-masing. Orang yang meninggal syahid, ya, karena sudah dosanya sudah hilang, maka tidak boleh diserahkan. Wajib percaya dengan kitab-kitab Allah sebelumnya, tetapi tidak wajib untuk menerapkan, yaitu ajaran-ajaran Nabi ataupun yang tertera dalam kitab tersebut. Yang paham ya? Kemudian Hai. Saya Pak. ya silakan. Sebelumnya izin bertanya, saya belum paham isi kandungan bahwa prinsip dan dasar hukum yang berlaku dalam alam semesta termasuk manusia. Ya. Yang berlaku bagi alam semesta. Allah menciptakan alam semesta ini bukan untuk dirusak. Allah menciptakan alam ini adalah untuk dijaga, untuk dipelihara, ya. Yang tentunya ketika kalian melanggar hukum alam semesta ini, alam ini, maka tentunya banyak akibatnya, seperti ketika orang sudah banyak yang memiliki hutan, ya, kemudian hutan tadi dulu ada yang erosi, kemudian membuang sampah sembarang sehingga banjir tempat-tempat kita, ya, karena itu termasuk di dalamnya kepada manusia. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu adalah untuk apa? Untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya ketika orang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka termasuk adalah akan hukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala masuk neraka ataupun surga. Itu saja. Ya. Jadi kepada alam ini maka tidak boleh untuk dirusak, ya, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kalau kepada manusia diciptakan adalah untuk menyempurnakan ataupun
Kan ya, bisa dipahami? Bisa paham ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan setelah kalian berdiskusi memahami apa yang Bapak sampaikan ini, silakan contohkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah maupun di tempat-tempat ya. Yang jangan ini kalau kebaikan di mana saja silakan ya. Termasuk yang telah Bapak tayangkan tadi, kebaikan-kebaikan jangan ditiru, yaitu keburukan-keburukan yang tentunya berarti sudah melanggar tentang apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seperti kita tadi tawuran ataupun durhaka kepada orang tua dan lain sebagainya. Karena itulah beriman kepada kitab Allah yang tentunya dari awal sampai akhir tadi yang telah Bapak sampaikan mudah-mudahan dapat dipahami dan mudah-mudahan dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi sudah berdiskusi, sudah bertanya, maka tentunya di akhir daripada pembelajaran kali ini, ya, maka Bapak berpesan bahwa di dalam kehidupan sehari-hari, apalagi di zaman pandemi ini, pergunakanlah yaitu waktu dengan sebaik-baiknya. Kesehatan kalian harus dijaga, karena kalau sudah sehat maka insya Allah belajar juga akan semangat. Bagaimana kalian untuk bisa belajar kalau dalam kondisi yang tidak sehat? Mau sholat aja namanya sakit, alasannya sakit. Kalau sudah sehat maka jagalah kesehatan kalian di masa pandemi ini sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh pemerintah. Jagalah protokol kesehatannya itu, jangan berkerumun terlalu banyak, cuci tangan ya, kemudian apa lagi? Tidak memakai masker ya. Ya sehingga apa? Dalam kehidupan sehari-harinya berarti dia telah menjalankan perintah Allah dan menjalankan perintah yaitu pemerintah ataupun para penguasa. Maka dari itu yang terakhir yaitu apa? Yaitu kalian di dalam ketabur diskusi tadi berarti kalian harus meresume ya, ataupun merangkum apa yang kalian tadi diskusikan dan telah Bapak sampaikan tadi. Ya sehingga apa? Sehingga akan apa? Akan ada hasil setelah kalian berdiskusi dan mudah-mudahan nanti insya Allah Bapak akan menilainya yaitu tugas tersebut sesuai dengan apa? Sesuai dengan tadi yang kelompok masing-masing. Tentang ini tentang apa? Kepada iman kepada kitab Allah, yang ini tentang apa? Tentang apa namanya kitab yang turunkan para nabi dan rasul, dan ini pencerminan kewujudan dalam kehidupan sehari-hari bahwa ya contohkan ya, silakan tulis nanti yang mendapatkan ataupun kesimpulan yang bagus maka akan mendapatkan yaitu reward ataupun penghargaan dengan apa? Nilai bagus ya. Dari itu sekali lagi Bapak berpesan ketika ada tugas kerja ya, maupun kalian dalam kondisi yang sehat, apalagi di masa pandemi ini kalian yaitu belajar dengan sungguh-sungguh. Paham anak-anak sekalian? Terima kasih ya. Tentunya untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini maka diakhiri dengan doa. Mana doa ini akan dipimpin oleh Ananda Ibnu. Duduk siap. Sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar pada hari ini, berdoa untuk saya dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Hallelujah.
lagi pada pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.